Taiwan ada rencana untuk menyetop total pengiriman TKI dari Indonesia ke Taiwan karena banyaknya yang positif, di mana dalam 3 hari terakhir sudah 24 orang dan kemarin bertambah 3 orang lagi. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman pekerja migran dimanapun berada, khususnya selamat pagi dan selamat bekerja. Semoga kalian diberikan kekuatan hari ini untuk selalu bekerja dan diberi kekuatan dan kesehatan juga, sehingga dalam pekerjaan kalian dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi pagi ini yaitu tentang kemarin sore dilaporkan bahwasanya di Taiwan tambah 3 orang TKW lagi dari Indonesia yang positif COVID. Jadi hingga saat ini jumlahnya di Taiwan total keseluruhan kasus sudah ada 651 sejak awal pandemi. Itu kata CEEC atau Pusat Komando Epidemi Taiwan. Dari 3 kasus 3 kemarin 2 orang wanita berusia 30 hingga 40 tahun itu berada pada satu penerbangan pada 14 November lalu ia berangkat ke Taiwannya. Mereka berdua tidak menunjukkan gejala atau dulu istilahnya OTG, orang tanpa gejala Mereka melakukan tes uji COVID-19 pada 27 November 2 hari yang lalu dan ternyata dinyatakan kok positif, padahal dia udah 14 hari masa karantina Kemudian salah seorang lagi berusia 20 tahunan, dia tiba di Taiwan tanggal 14 November dan mengalami kehilangan penciuman atau pilek Sementara tetapi tidak ada gejala lain dan tidak segera melaporkan gejalanya. Jadi diketahui oleh petugasnya sendiri Hingga saat ini Taiwan melaporkan 651 kasus, 559 diantaranya sebagai impor dan 565 pasien telah pulih atau sembuh. Yang meninggal itu 7 dan yang dirawat hingga hari ini ada 79 Sebelum kita membicarakan tentang rencana Taiwan untuk menutup total dari Indonesia, itu bagi mbak-mbak yang saat ini baru tiba di Taiwan atau kalian saudaranya ada yang sedang dikarantina, maka pesan-pesan ini harap kalian sampaikan kepada mereka Di Taiwan saat ini musim dingin, lebih dingin daripada di Indonesia, dan kondisi tubuh kita tentu perlu adaptasi yang lebih. Kenapa mbak-mbak itu 14 hari masa karantina masih positif? Kemungkinan besar mereka imunnya itu sangat turun. Kenapa imunnya turun? Karena kondisi tubuhnya di Taiwan kan dingin banget gitu. Pertama, kondisi cuaca yang beda, Taiwan yang dingin banget, itu kita harus mengkonsumsi penghangat biar tetap sehat, tetap hangat tubuh kita. Kedua, imunnya turun. Kenapa? Karena masalah mental Biasalah kita kalau biasa berangkat ke luar negeri itu kemanapun, itu hari-hari pertama kita di luar negeri itu kan stresnya luar biasa Kangen anak, kangen keluarga, kangen suami, itu stresnya luar biasa. Itu yang membuat imun mereka turun, sehingga mereka yang sudah ada bibit-bibit COVID itu akan tetap berada di tubuhnya dan berkembang gitu. Jadi mbak-mbak yang dikarantina itu jangan lupa berjemur, kemudian hangatkan badan, rileks aja, rileks ke 100%, rileks-rilekskan, jangan sampai tertekan, karena jika tertekan nanti akan kamu sendiri yang rugi nanti harus nambah karantina, harus ini dan sebagainya gitu Mohon informasi atau tip ini disebarkan ke teman-teman kita yang berada di Taiwan yang baru tiba Jangan langsung lewat SMS saja gitu. Nah, lalu berita berikutnya yaitu Taiwan berencana untuk menutup total Indonesia karena kasusnya selalu bertambah Hingga saat ini masih 8 PT yang fix ditutup untuk sementara. Berikut beritanya saya bacakan. Juru bicara CEEC, Zhuang Renxiang, dalam siaran persnya pada hari kemarin tanggal 29 bulan 11 November mengatakan akan melakukan rolling review terhadap Depnaker terkait akan dilakukannya penutupan pengiriman PMI ke Taiwan. Sementara untuk mengisi kekosongan dari Indonesia akan dimaksimalkan dari Vietnam dan Filipina serta negara lain yang saat ini sudah bekerja sama dengan Taiwan. Kabarnya sih mau ekspansi ke Nepal, Bangladesh, Myanmar dan sebagainya, cuman itu belum terrealisasi karena memang kondisinya masih COVID-19 Menurut Zhuang Renxiang, pemerintah Taiwan telah menutup sementara pengiriman dari 8 PCTKI, sementara untuk penutupan pengiriman PMI masih dalam pertimbangan Dilansir Liberty Time News pada berita kemarin, itu Zhuang Renxiang mengatakan
Terkait pertimbangan CEC untuk penutupan pengiriman PMI masih didiskusikan dengan Depnaker. Apabila sudah ada konfirmasi maka akan diumumkan secara terbuka. Kenapa ini keputusan seperti ini lama dan perlu pembicaraan ke sana ke sini ya. Semuanya itu berhubungan dengan majikan ya, berhubungan dengan majikan, dimana kalau tiap hari banyak yang pulang kemudian tidak ada yang datang itu tidak sesuai dengan yang pulang, otomatis majikan itu kelabakan, banyak lansia yang jadi korbannya. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang jaga akhirnya mereka titipkan ke panti jompo. Panti jompo itu mahal tapi kan terbatas kuotanya. So ini juga menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah Taiwan gitu. Jadi tidak sekedar Indonesia ditutup jebret nggak seperti itu gitu loh, karena efeknya itu kemana-mana, ke majikan, ke agensi, ke semuanya kena gitu loh. Yuk, ya kita berdoa saja. Harapan saya yang di Indonesia kalau mengirimkan TKI itu ya benar-benar yang teliti, benar-benar yang bersih. Sebelum berangkat dibekali benar-benar, karena di Taiwan ini cuacanya dingin, pakaiannya dilengkapi semuanya lah. Jangan asal kirim aja, yang penting kirim uangnya cair, jangan seperti itu. Kasihan nanti teman-teman yang lain kena dampaknya. Dan juga PJTKI yang ditutup, nggak usah pelimpahan ID ke PJTKI lainnya. Kenapa? Karena kalau udah masuk PJTKI-mu yang ditutup itu, kemudian di dalamnya ada bibit-bibit COVID-19, nanti kan juga akan menular ke PJTKI lainnya. Semakin banyak PJTKI yang mengirimkan positif, maka semakin besar pula keputusan Taiwan akan menutup segera Indonesia pengirimannya ke Taiwan. Sedangkan tidak hanya Taiwan ya, kayaknya kemarin lusa itu di Hong Kong juga ada 4 kasus dari TKI juga itu. Nah, hal seperti ini yang harus kita hindari. Jadi yang diberangkatkan itu benar-benar yang fit badannya, orangnya seger, jangan sembarangan, nanti kasihan. Ya itulah, kita sebagai TKI kita ngalami ya, ketika kita pertama kali ke Taiwan, kita ditampung di tempat yang seperti itu, kandang kambing, layaknya kandang kambing. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu beratnya luar biasa, cuman meneteskan air mata karena rindu rumah di negara orang yang kita juga belum mengenal adatnya, belum mengenal segalanya. Memang bebannya luar biasa, jadi nggak heran kalau banyak yang positif karena imunnya turun. So buat teman-teman jaga diri semuanya, kasih support buat teman-teman kita yang sedang positif saat ini. Semoga mereka cepat sembuh dan bisa bekerja seperti kita. Selamat bekerja, semoga kalian semuanya sukses dan semoga semua terbaik bagi TKI Indonesia yang menjadi favorit di seluruh dunia, karena kalian semua adalah terbaik dari yang terbaik. Terima kasih.